Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, ahli bait beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwasanya segala yang kita punya di dunia ini merupakan semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki di dunia ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini, kita semua tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kalian tidak mampu untuk mengkalkulasikan, kalian tidak mampu untuk membilang dan menjumlahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut karena saking banyaknya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim, orang yang bertauhid, yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada makhluk, tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari dan bulan. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita di dunia ini. Betapa banyak manusia yang tersesat jalannya di dalam kehidupannya sehingga dia menyembah benda-benda yang bahkan lebih hina dari dirinya, bahkan lebih rendah kedudukannya dari dirinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang bertauhid, yang beriman, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta, Rabb yang menguasai segala sesuatu, Rabb yang maha berkuasa, yang maha memiliki segala sesuatu di alam semesta ini. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebagai pengikut Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang memeluk agama Islam tapi peribadatannya, ibadahnya, amal salehnya tidak dibangun di atas ittiba, di atas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengikuti cara-cara baru dalam beragama. Alhamdulillah, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang teguh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abul Aliyah mengatakan bahwa kata Abul Aliyah, saya masuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan alhamdulillah Allah menjadikanku sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku sebagai seorang haruri, yaitu pengikut Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar, yang memberontak kepada penguasa yang sah di negeri kaum muslimin. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua adalah fisik kita yang sempurna. Allah berikan kita mata yang bisa melihat dengan jernih. Allah berikan kita lisan yang bisa berbicara. Allah berikan kita telinga yang bisa mendengar. Allah berikan kita akal yang bisa memikirkan. Allah berikan kita tangan yang mudah kita gerakkan. Allah berikan kaki yang mudah kita langkahkan kemana saja. Allah berikan kita jantung yang bisa memompahkan darah ke seluruh tubuh kita. Allah berikan kita paru-paru sehingga kita bisa bernafas dengan nyaman. Allah berikan kita udara tanpa dibayar, gratis. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kita makanan, Allah berikan kita minuman, Allah berikan kita keluarga, berikan kita anak-anak, Allah berikan kita pasangan yang salihah, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita ketentraman, keamanan dalam negeri kita sehingga kita tidak takut ketika keluar rumah kita. Ini merupakan
nikmat yang besar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita air. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar nilainya, yang besar harganya. Lihatlah orang-orang yang tinggal di tempat yang kekeringan, betapa sulit kehidupan mereka. Mereka kekeringan, tidak ada air untuk diminum, tidak ada air untuk dimasak, tidak ada air untuk mandi, tidak ada air untuk mencuci pakaian dan seterusnya. Alhamdulillah, kita tinggal di suatu tempat di mana air melimpah. Ini juga merupakan suatu nikmat. Apabila kita mengingat betapa besarnya nikmat air ini, kita semua akan mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Air yang kita minum, kita nikmati di tenggorokan kita. Lalu ketika kita ingin buang air, air tersebut keluar dengan lancar dari perut kita. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Man syaribal ma'al qurah," barang siapa yang meminum air yang segar, fanazala bighairi azan, lalu air tersebut keluar dari tubuhnya tanpa ada rasa sakit, faqad wajaba alaihi syukru, maka telah wajib atas orang tersebut mensyukuri nikmat lancarnya air yang keluar dari tubuh kita ini. Kita bayangkan bagaimana jika orang minum tapi tidak bisa dikeluarkan ketika dia ingin buang air, maka dia akan tersiksa, maka dia akan menderita, bahkan dia akan mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk mengeluarkan air yang tertahan di dalam tubuhnya. Bahkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa buang air besar dengan lancar tanpa ada rasa sakit sama sekali. Oleh karena itu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau keluar dari kamar kecil, maka beliau mengusap perutnya. Kata beliau, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku tanpa ada rasa sakit dari diriku." Bayangkan ketika kotoran tertahan dalam diri kita, betapa kita akan menderita, betapa rasa sakit yang akan kita rasakan, dan mungkin kita akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, dan kita akan menderita sepanjang kehidupan kita kalau ada penyakit dalam tubuh kita. Bahkan setiap helai rambut yang ada dalam tubuh kita merupakan suatu nikmat yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu ketika Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa la ashkuruk, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Engkau, wa fi kulli sya'ratin, dan dalam setiap helai rambut yang ada di tubuhku, ni'matani, terdapat dua macam nikmat," kata Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, an layyanta aslaha, bahwa Engkau wahai Rabbku telah menjadikan pokok atau dasar dari rambutku itu adalah lembut, tidak keras, sehingga tubuhku tidak merasa sakit ketika tersentuh. Wa antamasta ra'saha, dan kata Nabi Musa bahwa pada ujung rambutku itu Engkau tumpulkan sehingga tidak ada orang yang tersakiti, dan aku sendiri tidak merasa sakit. Pada setiap helai rambut yang ada pada tubuh kita terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan pangkalnya lembut, Allah jadikan ujungnya tumpul sehingga tidak ada yang tersakiti, sehingga kita sendiri juga tidak merasakan sakit. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak bisa menghitungnya. Andai kita hadirkan komputer yang paling canggih sekalipun di zaman sekarang ini, lalu kita suruh untuk kita gunakan untuk mendata berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyadari bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak, lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah oleh kalian aku ingat akan kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kufur kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk mengingatnya setiap saat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita.
dan Allah melarang kita untuk kufur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai syukur kalian, sebagai wujud rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan? Para ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahawa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya dapat kita lakukan lewat 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati kita. Apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati? Yang dimaksud adalah bahwasanya hati kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahawa setiap nikmat yang ada merupakan karunia dan kemurahan Allah semata-mata. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semata-mata merupakan kemurahan darinya, bukan merupakan kelayakan kita untuk menerima nikmat tersebut. Jangan sampai ketika kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita merasa bahwasanya kita pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut karena usaha kita, karena kehebatan kita, karena kepandaian kita, karena keahlian kita, karena kemahiran kita. Jangan sampai ada perasaan ini dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat semata-mata karena kemurahannya, karena kedermawanannya, bukan karena kehebatan kita. Jadi kita harus mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada kita merupakan semata-mata karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara bersyukur yang kedua adalah dengan lisan, dengan ucapan, yaitu bahwasanya lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti yang telah kita paparkan di awal pengajian kita ini. Banyak, sungguh sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Andaikan kita merenungi setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita ini tidak akan berhenti mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang ketika ada seorang hamba yang senantiasa memujinya atas setiap nikmat yang diberikannya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu abdan, Allah sayang kepada seorang hamba an ya'kulal akalata fayahmadullaha 'alaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba yang memakan sesuap makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu imra'an syariba syarbatan fayahmadullaha 'alaiha. Dan Allah semoga mengasihi seorang hamba yang meminum seteguk air lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukur yang kedua adalah senantiasa lisan kita ini kita biasakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian bagaimana cara bersyukur yang selanjutnya? Cara bersyukur yang ketiga adalah bahawa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita pergunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang Allah berikan, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta Allah berikan kepada kita adalah agar kita semua mampu beribadah dengan harta tersebut, dengan membayarkan zakat, dengan membayarkan infak, sedekah dan seterusnya. Maka setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita mata, maka gunakan mata kita ini untuk senantiasa memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita tangan, maka gunakan tangan ini untuk berusaha bekerja yang baik dan halal. Lalu gunakan tangan ini untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah berikan kita akal pikiran agar kita memikirkan ayat-ayatnya, memikirkan sunnah-sunnahnya, memikirkan kitabnya. Allah berikan kita lisan, maka pergunakan pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Allah berikan kita kaki, maka gunakanlah kaki ini untuk melangkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala,
Gunakan kaki kita ini untuk melangkah menuju kebaikan, bukan menuju keburukan. Maka cara bersyukur yang ketiga adalah gunakan setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan nikmat-nikmat Allah ini dipergunakan pada perkara-perkara yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang Maha menepati janji. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Apabila orang bersyukur, Allah pasti tambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Andaikan kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur kepadaku, maka sesungguhnya inna azabila syadid, sesungguhnya siksaku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tetapi kalau kita kufur, mengingkari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengurangi nikmat tersebut, bahkan menghilangkannya sama sekali dari diri kita. Oleh sebab itu, bersyukur itu disebut oleh para ulama sebagai Al-Hafiz Al-Jalib. Al-Hafiz artinya penjaga. Artinya bersyukur tersebut bisa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita, sehingga nikmat tersebut awet, sehingga nikmat tersebut utuh dan tidak berkurang pada diri kita. Kemudian bersyukur tersebut disebut oleh ulama Al-Jalib. Al-Jalib artinya penarik, karena bersyukur dapat menarik nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah ada. Maka bersyukurlah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Dan kalau kita kufur, Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkannya. Allah Maha mampu untuk menghilangkannya, mencabutnya sama sekali. Ingatlah suatu negeri yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaitu negeri Sabah. Negeri yang sejahtera, negeri yang melimpah ruah kekayaannya. Ada air yang segar, ada kebun-kebun yang setiap tahun menghasilkan buah-buahan, makanan. Ada negeri yang segar udaranya, bersih udaranya, tentram keamanannya, yaitu negeri Sabah. Tapi kemudian mereka kufur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari tuhan-tuhan mereka, sehingga kampung tersebut, negeri tersebut, negeri Sabah, Allah hancurkan. Hingga sekarang kita hanya melihat sejarahnya, puing-puing kemajuan mereka. Tidak ada bekas-bekas peradaban mereka lagi yang mereka bisa banggakan. Maka bersyukurlah kita hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut kalau sudah hilang dari kita, maka tidak akan bisa kembali lagi. Sebagaimana Fudail Ibnu Iyad berkata, "Alaikum bimulazamati syukri." Wajib atas kalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, setiap nikmat yang hilang dari seseorang, maka jarang sekali nikmat itu kembali lagi kepadanya. Lalu bagaimana agar kita semakin kuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara agar rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin kuat setiap saat adalah dengan melihat orang-orang yang keadaannya lebih susah dari kita. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita, maka kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang-orang yang ada di atas kalian. Kemudian cara bersyukur yang kedua adalah perbanyaklah doa agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Doanya diantaranya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat Muaz bin Jabal, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku menjadi seorang hamba yang selalu mengingat Engkau, selalu bersyukur kepada Engkau, dan berupaya untuk memperbaiki ibadah kepada Engkau. Inilah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.